Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang hasil analisis dan perancangan sistem yang telah saya buat, yaitu sistem informasi surat masuk. Yang pertama adalah diagram activity, yang menggambarkan alur kerja sistem. Proses diawali saat admin melakukan login. Setelah autentikasi berhasil, admin bertugas menginput data surat masuk ke dalam sistem. Di sisi lain, ada juga user atau pimpinan dapat melihat daftar surat dan memberikan deposisi. Seluruh data tersebut kemudian diarsipkan secara otomatis oleh sistem. Selanjutnya ada diagram konteks level 0. Diagram ini memetakan batasan sistem dan interaksinya dengan entitas luar. Terdapat dua entitas utama, yaitu admin yang memberikan input berupa data surat masuk dan user yang menerima daftar surat serta bertukar informasi mengenai detail surat dengan sistem pengelola. Berikutnya ada diagram konteks level 1. Memasuki DFD level 1, proses utama diuraikan menjadi 4 sub-proses. Yang pertama ada 1.0 verifikasi pengguna, lalu 2.0 registrasi surat masuk, terus 3.0 proses deposisi, dan yang terakhir 4.0 menghasilkan detail surat. Aliran data dari proses registrasi ini akan bermuara pada data store, data surat masuk, yang menjadi pusat informasi untuk proses deposisi selanjutnya. Yang selanjutnya adalah tahapan normalisasi basis data. Untuk memastikan basis data terhindar dari redundansi dan anomali, saya melakukan 3 tahapan normalisasi. Dari bentuk anormalis, data dipecah pada normalisasi 1 dengan menetapkan primary key. Pada normalisasi 2, partial dependency dihilangkan dengan membuat tabel penghubung. Hingga pada tahap normalisasi 3, terbentuk 4 tabel utama yang solid dan saling berelasi. Surat masuk, pimpinan, detail, deposisi, dan pegawai. Lalu yang berikutnya adalah Entity Relationship Diagram atau yang biasa disebut dengan ERD. Struktur dari tahap normalisasi tersebut dimodalkan ke dalam Entity Relationship Diagram ERD. Di sini dapat dilihat bahwa entitas pimpinan berelasi menerima dengan surat masuk. Surat masuk kemudian menghasilkan deposisi yang instruksinya diberikan ke entitas pegawai. Setiap entitas telah dilengkapi dengan atribut utamanya masing-masing. Lalu ada juga kamus data. Sebagai pelengkap ERD, kamus data ini disusun untuk mendefinisikan struktur tabel secara teknis. Di dalamnya terdapat rincian, nama field, tipe data, panjang karakter, serta batasan atau constraint seperti primary key dan foreign key yang akan diimplementasikan pada MySQL nantinya. Lalu juga ada diagram HIPPO. Untuk menggambarkan komposisi fungsi sistem secara modular, saya menggunakan diagram HIPPO. Seperti sistem utama 0.0 dipecah menjadi 3 modul inti. 1.0 manajemen surat masuk, 2.0 pengelola deposisi, dan 3.0 laporan. Pendekatan ini memudahkan pemahaman mengenai fungsi spesifik apa saja yang ditangani oleh masing-masing modul. Lalu yang terakhir, UI atau User Interface. Sebagai hasil perancangan, berikut adalah desain user interface atau UI yang dibuat dengan konsep minimalis dan profesional untuk kemudahan pengguna. Terdapat 3 dashboard berbeda sesuai hak akses, halaman admin untuk manajemen dan input, data surat, halaman pimpinan untuk monitor dan surat yang memberikan instruksi deposisi, serta halaman pegawai untuk menerima dan memperbaharui status pengerjaan tugas. Demikian presentasi dari saya mengenai sistem informasi surat masuk yang telah saya buat. Saya harap penjelasan ini dapat memenuhi kriteria penilaian tugas mata kuliah ini. Sekian, terima kasih.